Ya, saya lanjut. Ini adalah tayangan yang kedua tentang materi pembelajaran kita di mata kuliah pengawasan mutu makanan ya. Bahan kajian ini judulnya adalah pengertian ruang lingkup pengawasan, pengertian tujuan dan ruang lingkup pengawasan mutu makanan. Nah, sekarang kita berada di slide berikutnya tentang pengawasan mutu pangan. Jadi sebelumnya tadi saya menceritakan bagaimana penerapan sistem mutu ya. Sistem mutu contohnya adalah di industri pengolahan bawang goreng ya. Nah, sistem mutu seperti itu di pabrik ya. Nah, lalu siapa yang melakukan pengawasan atau siapa yang mengawasi atau lembaga apa yang mengawasi pabrik bawang goreng tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan pengawasan mutu pangan. Sekarang kita lihat Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 ya. Nah, di pasal 108 di dalam undang-undang ini ada membahas tentang pengawasan. Dikatakan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Jadi, lembaga atau institusi yang melakukan pengawasan pangan itu harus dari lembaga pemerintah ya, bukan dari swasta ya. Nah, kemudian pasal 108 ayat 2 mengatakan bahwa pengawasan ya yang dimaksud di pasal 1 tadi dilakukan terhadap pemenuhan. Satu, ketersediaan dan atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketersediaannya ini ya. Jadi yang diawasi adalah ketersediaan dan atau kecukupannya. Yang kedua, pengawasan terhadap persyaratannya, persyaratan keamanan pangannya, mutunya, gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan. Jadi ini skop atau sasaran pengawasan, bukan sasaran sebenarnya ya. Apa yang diawasi itu adalah yang dua ini. Yang jelas yang melakukan pengawasan adalah pemerintah. Nah, tujuannya tentu saja untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Lalu, lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengawasan pangan adalah sebagai berikut. Ini masih mengambil isi dari Undang-Undang Pangan. Kalau yang terkait dengan ketersediaan atau kecukupan pangan pokok, ya kayak beras, mungkin dan kelompok sereal yang lainnya yang merupakan makanan pokok, nah, maka pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah urusan pemerintahan di bidang pangan, ya, yang membidangi pangan. Berarti, jadi kalau terkait dengan makanan pokok seperti beras, berarti lembaga pemerintahnya kalau di tingkat pusat berarti Kementerian Pertanian, di tingkat provinsi, kabupaten, kota adalah Dinas Pangan atau mungkin namanya Dinas Pertanian sesuai dengan nomenklatur ya atau nama dinasnya di provinsi. Dan kalau terkait dengan logistik penyimpanannya itu adalah Bulog. Tapi Bulog adalah salah satu unit pelaksana teknis Dinas Pangan di daerah. Nah, yang kedua, kalau terkait dengan persyaratan keamanannya, mutu, gizi pangan serta label untuk pangan olahan, Anda sudah tahu kan yang di mana yang bagaimana yang dimaksud dengan pangan olahan, ya. Pangan olahan, pangan segar, pangan siap saji, kita sudah bahas itu di mata kuliah ilmu pangan ya. Jadi yang terkait dengan persyaratan keamanan pangan olahan, maka pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Berarti nama instansinya adalah di tingkat pusat namanya Badan POM, di tingkat provinsi namanya Balai POM. Ya, pengawasan obat dan makanan itu tidak ada di tingkat kabupaten kota. Di tingkat provinsi ya, satu namanya Balai POM. Nah, lalu yang ketiga, persyaratan keamanan pangan untuk pangan segar. Nah, untuk pangan segar, maka pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah di bidang pangan. Berarti Kementerian Pertanian di tingkat pusat, Dinas Pangan Pertanian di tingkat kabupaten kota. Ya, inilah lembaga-lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengawasan
pangan, dan aspek apa yang diawasi itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Pangan. Nah, oleh sebab itu, maka sasaran pengawasan pangan ini masih lanjut dari uraian pasal di dalam Undang-Undang Pangan bahwa pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap, jadi apa saja yang diawasi, mulai dari kegiatan atau proses produksi. Jadi kalau kita mengkaitkan dengan proses produksi, berarti pengawasannya mulai dari penerimaan bahan baku sampai distribusi. Ya. Kemudian tahap penyimpanannya, tahap pengangkutannya, ya, distribusi, dan atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan. Ini sasaran pengawasan pangan. Jadi di setiap tahapan proses. Nah, ini pengawasan pangan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan produk ya. Kalau bahan baku itu ada aturan yang terkait dengan itu di dalam Undang-Undang Pangan ini. Ini yang terkait dengan produk jadi ya. Nah, sehingga kalau sasaran pengawasannya adalah mulai dari kegiatan proses produksi, penyimpanan, sampai pengangkutan atau peredaran pangan lainnya, maka sasaran pengawasan pangan itu bisa dimulai dari industri primer, ya. Industri primernya berarti di pabriknya, pabrik pertamanya, industri primer. Kemudian di industri sekunder. Mungkin setelah ada juga industri sekunder, ada beberapa bahan pangan yang pengolahan makanannya, pengolahan produknya di tempat lain, terus pengemasannya juga di tempat lain ya. Nah, itu namanya industri sekunder. Atau mungkin pengolahan bahan baku utama di industri primernya, kemudian produk jadinya ada di tempat lain. Nah, itu namanya industri sekunder. Kemudian pengawasan juga harus di tingkat distributor. Kalau di tingkat distributor, berarti pengawasannya sudah terkait dengan penyimpanan. Karena tidak ada lagi proses produksi di tingkat distributor. Jadi di industri primer dan sekunder, itu proses produksi yang diawasi. Di tingkat distributor itu berarti sudah penyimpanan. Ya. Pengangkutan juga di tingkat distributor. Di toko berarti sudah penyimpanan ya. Penyimpanan dan pengangkutan bisa jadi karena terakhir di pedagang-pedagang kecil. Kalau di pedagang kecil berarti yang diawasi adalah kegiatan penyimpanannya. Ya, nah, termasuk expire date-nya. Ya. Nah, ini sasaran pengawasan begitu luas. Jadi harus sistematis dan berantai ya. Karena kalau kita hanya mengawasi di tingkat industri pengolahannya saja, tapi di tingkat distributor dan di tingkat distribusinya, di tingkat toko-toko penjualan terakhir tidak diawasi sama saja. Karena ini rantai untuk penyediaan makanan ini sangat panjang. Kita tidak membeli produk langsung ke pabrik kan? Kita membeli produk paling akhir kan ke pedagang-pedagang kecil. Sehingga pengawasan di setiap tempat-tempat penjualan tersebut juga harus dilakukan, tidak hanya di industri primernya saja. Nah, bagaimana ketika pemerintah, bukan kita ya, ketika pemerintah melakukan pengawasan, maka lembaga tersebut harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Ya, apa tujuan mau melakukan pengawasan, kemudian metodenya apa, prosedurnya bagaimana, ya, lalu ada tidak kemajuannya, itu dulu ya, untuk melihat unsur kemajuannya, pemerintah atau institusi yang melakukan pengawasan harus melakukan apa ya. Mungkin ada evaluasi monitoring secara berkala setiap triwulan mungkin atau setiap bulan. Nah, itu dulu direncanakan. Nah, ini yang kita sebut dengan ruang lingkup pengawasan. Setelah itu baru pelaksanaannya ya. Ini yang kita sebut dengan pengendalian mutu pangan. Quality control harus ada. Jadi ini sudah turun lapangan. Pengawas sudah turun lapangan untuk mengendalikan mutu pangan.
Karena kan sebenarnya pengendalian mutu kan sudah dilakukan secara internal ya oleh pemilik usaha atau oleh industri pengolahan pangan. Dia sudah melakukan kegiatan ini. Mereka sudah melakukan kegiatan pengendalian secara internal. Nah, tinggal pemerintah yang melakukan pengawasannya. Betul tidak? Kegiatan pengawasan atau pengendalian mutu di tingkat internal sudah dilakukan. Nah, ini perlunya campur tangan pemerintah. Sehingga pengendalian mutu tersebut sudah jalan. Karena kalau kita yang mengendalikan mutu, belum tentu sesuai dengan persyaratan, ya. Tapi harus ada lembaga lain. Dalam hal ini pemerintah yang melakukan pengawasan. Apakah pengendalian mutu betul-betul telah dilaksanakan? Nah, ini yang kita sebut dengan quality control. Jadi pada tahap ini, pengawas itu sudah turun lapangan untuk melakukan kegiatan pengawasan mulai dari tahap penerimaan bahan baku sampai ke tahap distribusi dan penyimpanan. Sehingga setelah tercapai pengendalian mutu sudah dilaksanakan, maka akan tercapai jaminan mutu pangan ya. Jaminan mutu pangan ini di sini juga lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan ini atau mengawasi jaminan mutu. Jaminan mutu pangan nanti kalau misalnya sudah ternyata pabrik ini sudah melakukan atau pemilik usaha atau industri sudah melakukan kegiatan pengendalian mutu harus diberi penghargaan. Nah, itu yang kita sebut dengan jaminan mutu dan itu harus dilaksanakan secara berkala. Jangan hanya satu kali. Jadi harus berlangsung selama proses produksi masih berjalan ya. Nah, untuk penugasan terstrukturnya silakan nanti Anda memilih salah satu industri pengolahan pangan yang ada, kemudian Anda analisis sistem mutunya, mulai dari mutu kebijakan. Contohnya ya, salah satu contoh saja bagaimana penerapan mutunya seperti yang saya sudah jelaskan di slide awal tadi di slide ini ya, contoh penerapan sistem mutu, Anda memilih salah satu industri pengolahan pangan yang sederhana saja, ya, atau boleh juga misalnya penjual pisang goreng misalnya, ya, nama usahanya pisang goreng. Nah, di situ Anda coba uraikan satu saja mutunya, bagaimana Anda menguraikan mutu, bagaimana Anda menguraikan kebijakan mutunya apa untuk pisang goreng, manajemen mutunya, pengendalian mutu, sampai jaminan mutu. Tentu saja kalau jaminan mutu pisang goreng bukan sertifikat ya, tapi mungkin pengakuan dari masyarakat ya, atau mungkin ada surat keterangan ya dari Dinas Kesehatan Kota bahwa sudah pernah diawasi misalnya. Nah, seperti itu ya. Demikian penjelasan saya, semoga Anda memahami dan membantu untuk memahami tentang tujuan, tentang pengertian tujuan dan ruang lingkup pengawasan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.